ada seorang ibu-ibu yang kangen rindu sama Rasulullah SAW, yang dikangenin pengen ketemu Kanjeng Nabi. Sementara ibu-ibu ini tinggalnya di pelosok dan ekonominya pas-pasan, pengen ketemu Kanjeng Nabi di Nabawi, tapi gak punya ongkos, gak punya bekal, karena ibu-ibu ini dikenal tidak kaya. Suatu hari ibu-ibu ini berburu kepada tetangganya, mengais rezeki, mengumpulkan uang, semangat mencari rezeki. Suatu hari ibu-ibu ini kangennya luar biasa. Kangen itu rindu, paham gak rindu? Pernah rindu, Bu? Pernah kangen? Seperti apa? Pengen ketemu, mau makan, ingat kamu, mau tidur, ingat kamu. Pada sama dengan ibu ini yang di pelosok desa ini, ketika rindunya sudah tertahankan, tidak kuat, rindu kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makan tidak mau, kerja malas, kayak neraka. Seperti neraka, ini saya hidup ini tidak berarti. Buat apa saya hidup kalau tidak bisa bertemu dengan kekasihku Muhammad Rasulullah SAW. Setelah istikharah, dapat ilham dari Allah, datanglah ke Masjid Nabawi. Setelah mendapatkan istikharah jawaban dari Allah untuk mendatangkan kepada di Masjid Nabawi, ibu-ibu ini drastis berubah 180 derajat. Kerjanya semangat untuk mencari bekal pergi ke Masjid Nabawi. Singkatnya, berangkat habis subuh, jalan kaki, karena diceritakan domisilinya di lereng gunung, naik turun. Onta pada zaman itu susah. Kalau sekarang jalan motor itu susah karena terjalnya daerahnya di pedalaman. Ditempuh sama ibu ini sampai Masjid Nabawi. Kanjeng Nabi sedang wiridan, zikir, gak berani ketuk pintu Masjid Nabawi. Ditungguinnya baginda Nabi, Bu. Ini akhlak seorang murid kepada gurunya. Jadi kalau atau anak kepada orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya lagi sholat, lagi wiridan, tungguin bentar. Gak usah dicolek dulu. Gurunya, ayo buru-buru. Ini ibu ini nungguin, gak berani ganggu wiridannya baginda Nabi. Ketika di luar Masjid Nabawi, Bu, ibu-ibu ini lihat ada bekas aqua gelas, sampah di Masjid Nabawi. Dilihatnya sampah. Pas dilihatnya sampah, dibersihkan sampah, disapuin Masjid Nabawi. Lagi nyapu Masjid Nabawi, baginda Nabi menyapa ibu tersebut. Assalamualaikum ya ukhti, masmuki bi ainal anta. Assalamualaikum ya ukhti. Gak mau jawab, melongo ibu-ibu ini. Ini dada apa ya? Dada beber, ibu-ibu beber melongo. Orang terkesima gimana sih? Tadi sampai dicolek sama Kanjeng Nabi. Bu, baru kalah. Bu, Masya Allah, diciumnya Kanjeng Nabi tangannya. Nangis ibu ini. Begitu indahnya wajahmu ya Rasulullah. Ibu dari mana? Saya dari Bogor. Namanya siapa, Bu?
Namanya siapa? Saya namanya Zarko. Ada Ibu Jaro? Ada yang namanya Ibu Jaro? Gak ada. Ibu Zarko ada? Ada. Nanti kalau punya anak namanya Jarko. Ijo. Mohon. Jadi Ibu Zarko ini setelah ketemu Kanjeng Nabi pulang. Sehari 2 hari kerjanya semangat, dapat bekal berangkat lagi ke Madinah. Beli kain pel sendiri, bawa sapu sendiri, bawa sabun pembersih lantai sendiri, bawa yang buat piring apa? Saleh sendiri. Hasil dari kerjanya di kampungnya, masuk ke Masjid Nabawi, disapu pakai SOS, wangi. Kain pelnya siapa? Sendiri dapat beli. Disapuin pakai sapu, sapunya siapa? Sendiri. Membasuh piring, sabletnya siapa? Beli sendiri. Siapa namanya? Jarko. Wah, beban. Kalau ketika masuk ke Masjid Nabawi ketemu Kanjeng Nabi, menatap Kanjeng Nabi. Kalau nggak ketemu nggak apa-apa, telah membersihkan tempat umat Islam beribadah yang disenangi Kanjeng Nabi. Terus seminggu sekali, 3 hari sekali. Setelah itu lama tidak datang Ibu Zarko. Ketika tidak melihat Ibu Zarko, baginda Nabi setelah sholat asar naik mimbar. Wahai sahabatku, siapa yang melihat Zarko? Maro'aital Zarko. Siapa yang sudah melihat Zarko belakangan hari ini tidak terlihat? Para sahabat ratusan, bahkan ribuan sahabat Nabi. Jarko siapa? Jarko siapa? Ya Rasulullah, Jarko siapa? Mohon maaf, kami tidak mengenal Zarko. Zarko sahabat, orang tua yang dari pedalaman Beber, yang setiap hari membersihkan majelis as-salam, itu kemana? Kata Rasulullah. Oh, kata sahabat. Oh, orang yang suka ngepel itu namanya Zarko. Baru tahu. Nabi saat itu marah. Kanjeng Nabi marah. Pernah melihat kisah Kanjeng Nabi marah? Nih pada saat ini Nabi marah. Apa marahnya? Mukanya merah. Bahasanya luar biasa kencengnya. Wahai sahabat, siapa yang tahu Zarko yang ciri-cirinya saya sebutkan tadi? Ada yang ngacung dari belakang. Ya Rasulullah, saya tahu. Siapa itu? Saya sahabat Mu'ad bin Jabal. Siapa Mu'ad? Tahu rumahnya Zarko. Alamatnya di mana? Kemana sekarang? Tidak mau bebersih Masjid Nabawi. Informasinya 2 minggu yang lalu telah meninggal dunia. Marah Kanjeng Nabi. Ya Mu'ad, kenapa sampai tidak mengasih kabar bahwa Zarko meninggal dunia? Kenapa kalian semua tidak mau memberitahuku bahwa seorang Ibu Zarko yang miskin, yang dari Beber meninggal dunia? Marah. Marah. Saat ini juga antarkan saya ke kuburannya. Saya ingin berdoa di kuburannya Ibu Zarko dan ingin sholat depan kuburannya. Shallallahu ala Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi ke kuburannya Zarko, diikuti ribuan sahabat menziarahi Ibu Zarko. Ibu Zarko siapa? Orang biasa-biasa saja seperti kita.
Ibu Zarqah siapa? Orang yang ibadahnya biasa-biasa saja kayak wong beber. Tetapi Ibu Zarqah dijamin masuk surga, dimuliakan oleh Rasulullah. Berjuta-juta orang berziarah karena Kanjeng Nabi ziarah ke makam Zarqah, karena Zarqah dikenal Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Bagi Ibu Zarqah enggak peduli, enggak dikenal sama orang. Bagi Ibu Zarqah enggak ngeladenin orang semasjid Nabawi, enggak mengenal siapa nama saya. Yang penting baginda Nabi tahu nama saya. Artinya apa, Bu? Gak penting ibu terkenal di Beber, gak penting ibunya Bu masjid tidak diketahui namanya sama ketua DKM, gak penting kita terkenal di dunia. Yang terpenting kita dikenal baginda Nabi. Selamat Ibu Zarqah, orang biasa, ibadahnya biasa, amalannya biasa, siapapun bisa mengerjakannya. Cuman tekadnya pengen dikenal sama baginda Nabi. Setelah dikenal, selesai urusan, perangkat semua akan menjadi selesai dan menjadi ahli surga ketika kita diaku jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu